menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan ngobrolin tentang edukasi uh, disabilitas dan non disabilitas. Ini tanggal 18 Oktober. Nah, saya juga ingin menceritakan pengalaman di tanggal 15 Oktober kemarin, yaitu ikut serta hadir dapat undangan dari salah satu komunitas yang kegiatannya itu memperingati hari uh, tongkat putih sedunia, bukan hanya nasional atau hanya level kecamatan, jadi levelnya dunia. Dan ini seluruh dunia melakukan peringatan kegiatan tongkat putih dari tahun 1930. Kegiatan ini digagas dan diresmikan. Kalau di Indonesia itu kurang lebih tahun 69 kegiatan tongkat putih atau uh, session-session kegiatan itu dilakukan gitu, membooming. Nah, dari beberapa cerita ini saya ingin semacam memberitahu apa sih makna atau fungsi tongkat, yang agar ketika kita mengetahui ini semua bisa disampaikan dan juga bisa disebarluaskan bagaimana tongkat putih atau tongkat standarnya tunanetra. Di samping saya ada tongkat. Nah, ini tongkat, lihat ya. Nah, ini tongkat. Nanti saya akan uh, jelaskan tongkat ini sama tongkat yang ini, perbedaannya bagaimana, gitu ya. Kita mulai ke tongkat standarnya disabilitas dulu. Ini kita singkirkan sini. Nah, oke, kita buka dulu ini. Tongkat ini standar buat tunanetra. Tongkat buat tunanetra uh, dilipat seperti ini, tujuannya untuk memudahkan dalam penyimpanannya. Lipatannya ada macam-macam ya. Ada yang 7, kalau ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada juga yang 4, ada yang juga 5, macam-macam versinya. Nah, secara ukuran tongkat untuk tunanetra itu untuk dewasa sekitar 120 atau 110. Jadi lebihnya itu 120 standarnya. Nah, lalu kalau untuk anak-anak itu 100 senti atau berkurang, misalnya 70, maksimalnya 100 senti. Itu standar tongkat. Nah, di sini ini namanya tip atau bagian paling bawah tongkat yang menyentuh lantai. Ini jika kita luruskan seperti ini batang tongkat. Warnanya apa ini? Putih ya. Nah, tongkat warnanya putih. Ini batang jadi seperti ini. Nah, jika digunakan untuk berjalan seperti ini fleksibel gini. Jadi sangat-sangat fleksibel. Ini kalau di tempat yang uh, apa jalanan di aspal maupun jalanan di lantai seperti ini sangat fleksibel, sangat enak dipakainya. Karena apa? Karena tunanetra itu tongkatnya bukan tongkat untuk menyangga tubuh, tapi tongkatnya untuk mencari jalan atau mengidentifikasi samping kanan, samping kiri, samping depan, bagian depan gitu ya. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, yang atas ini pegangannya harus seperti ini, lurus ke atas. Ini dilapisi dengan karet atau ada juga yang busa, macam-macam lah ya. Nah, ketika kita menggunakan tongkat ini, orang tunanetra kan warnanya putih, sehingga ketika
dalam posisi yang orang berkendara gitu, seharusnya ini terlihat jika tongkatnya putih dan artinya dia tunanetra jika bawa tongkat seperti ini gitu. Dan jika mau nyebrang, ya seharusnya pengendara bisa tahu, minimal memberi informasi kalau mau nyebrang atau mau membantu menyeberangkan atau bagaimana. Jadi kalau berdiri di pinggir jalan membawa tongkat seperti ini atau memberi kode untuk mengangkat tongkat seperti ini, itu mungkin saja disabilitas netra itu butuh untuk nyebrang. Ini tongkat untuk disabilitas netra. Oke ya. Nah, saya kemarin dapat tongkat dari kegiatan di tanggal 15 kemarin. Itu menurut saya tongkatnya belum masuk ke standar tunanetra. Jadi saya kasih contoh, kasih lihat ya. Oke, saya rapikan dulu nih tongkatnya. Oke, udah saya posisikan seperti ini. Saya coba tongkat ini. Nah, tongkat ini. Ini tongkat. Oke, lipat 4 ya. Lipat 4, benar nggak? 1, 2, 3, 4. Lipat 4. Posisi yang di bawah ini sangat nggak fleksibel, sangat nggak bisa dipakai. Untuk digeser seperti ini agak merepotkan. Jadi kurang bisa bergerak dengan lancar karena bentuk bawahnya kan seperti ini. Tadi kalau teman-teman melihat yang tongkat yang satunya kan bentuknya seperti itu, lebih kecil. Batangnya juga ini lebih besar. Kemudian yang atas untuk pegangannya ini seperti ini. Didesain untuk orang tua atau lansia. Nah, sehingga ada seperti ini dan ini dipakai pegangan gini. Nah, di jalannya begini, bukan seperti ini. Kalau tunanetra, tongkat tunanetra harusnya ini lurus, semuanya lurus ke atas, bukan melengkung, dan tugasnya adalah digeser seperti ini. Kalau ini digeser dia nggak begitu fleksibel, agak merepotkan. Gitu. Nah, ini perbedaannya dari tongkat disabilitas. Lalu apakah ini berfungsi untuk teman-teman disabilitas netra melakukan kegiatan berjalan atau mobil secara mandiri? Ya, menurut saya ini kurang fleksibel, kurang bisa membantu. Kecuali kalau mereka memang punya disabilitas fisik, misalnya butuh untuk penyangga tubuh. Tongkat ini insya Allah lumayan membantu karena memang secara fungsi ini didesain untuk menahan tubuh tongkat ini. Nah, apalagi standar yang nggak sesuai. Warnanya bukan putih ya. Ini ya, warnanya apa nih kameramen? Biru. Oke, warnanya biru ya. Jadi ketika dibawa ke pinggir jalan atau ke sorot lampu itu kemungkinan nggak terlihat. Beda dengan tongkat yang warna putih, itu lebih terlihat sama orang lain. Nah, di situ kurang standarnya. Pesan dari saya untuk siapapun yang ingin membantu teman-teman disabilitas netra ataupun baik disabilitas secara umum, cobalah bantu sebelum melakukan session kegiatan untuk membantu orang lain. Coba lakukan komunikasi terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dan bagaimana standarnya? Agar apa? Agar bantuan yang diberikan itu benar-benar bermanfaat. Ya, benar-benar bermanfaat. Kalau saya kemarin nggak dapat informasi itu kebutuhannya bagaimana, kemudian bentuk tongkat untuk tunanetra itu fungsinya apa. Ya, karena saya juga itu undangan yang bersifat umum dan orang biasa saja, bukan yang punya posisi ya. Saya menyampaikan suara ini melalui channel saya agar harapan saya
siapapun teman-teman, siapapun Bapak Ibu yang menyimak video ini bisa berpikir kembali dalam memberikan bantuan, bisa berpikir kembali dalam memvonis atau menjudgment tunanetra itu harusnya bagaimana. Karena sederhana sekali, yang kita inginkan itu adalah satu komunikasi dua arah yang terbuka. Dua, bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu, oleh teman-teman, oleh masyarakat itu bisa benar-benar kami manfaatkan untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau saya misalnya dikasih katakanlah bingkisan sembako, setelah diberikan sembako itu saya akan berpikir, setelah saya kenyang, setelah saya ada makanan, apa yang bisa saya lakukan? Ya saya berbagi, saya menulis, saya berbagi pengetahuan yang saya berikan. Tujuannya apa? Yang saya kuasai gitu ya. Tujuannya agar ilmu ini mengalir terus. Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu juga bisa bermanfaat untuk saya, untuk keluarga, dan orang lain juga bisa bermanfaat, bisa mendapatkan wawasan dari saya. Nah itu minimal yang bisa saya lakukan itu. Dan kenapa saya dari setiap session video ingin menyampaikan, berikan ruang, berikan kesempatan, katakanlah menjemput rezeki. Jadi bantuan hanya jangan sebatas sembako atau sebatas itu saja, tapi bantuan yang bersifat kemandirian jangka panjang, pekerjaan lah gampang ya, agar kita semua itu bisa hidup dengan martabat, dengan hormat, dengan maksimal, potensinya bisa terasah, dan kita semua bisa memberikan kontribusi satu sama yang lain. Saya ambil contoh gini, saya misalnya ada orang yang mau terapi dengan saya, itu saya anggap dua orang, yang satu disabilitas saya, yang satunya orang lain non disabilitas, itu bisa saling berkontribusi. Yang satu memberikan uang untuk saya hidup, untuk saya melakukan banyak hal, ilmu saya bisa tersalurkan dengan baik. Jadi ini kan dua manfaat kan. Beda lagi dengan manfaat satu arah, misalnya bantuan dan hanya sebatas itu saja, nggak ada progresnya, nggak ada tujuan baik itu tujuan selama di dunia maupun dunia untuk di akhirat gitu, apalagi gitu kan. Jadi jangan memberikan bantuan-bantuan yang ujung-ujungnya mubazir atau kurang begitu bermanfaat, karena itu sangat disayangkan. Ingat posisi saat ini Indonesia juga menurut saya bukan keadaan yang baik, bukan keadaan yang cukup makmur, sehingga kita juga bisa merasakan bagaimana lesunya ekonomi, bagaimana situasinya yang carut marut gitu ya, isu-isunya yang berantakan gitu. Tapi dari kondisi-kondisi itu, hikmah yang harus bisa kita ambil adalah kita bisa saling berkontribusi, bukan saling merepotkan atau saling menyusahkan. Jadi kalau mau membantu seseorang, mau membantu teman-teman disabilitas, tolong komunikasikan dan tolong diukur apa yang harus dibantu dan bagaimana cara membantunya, kemudian apa saja yang tahapan-tahapan step by step, standar-standarnya, misalnya mau ngasih tongkat biar punya tongkat yang layak, berjalan bisa lebih fleksibel, ya tolong berikan informasi seakurat mungkin, dananya berapa, agar nanti kita itu bisa merekomendasikan di mana sih toko yang menjual tongkat standar disabilitas netra, di mana tongkat yang standar untuk lansia. Itu kita sebagai komunitas tunanetra atau orang-orang tunanetra biasanya punya info. Saya pun juga punya info. Kalau mau beli tongkat nih kemana, saya ada infonya. Nah, demikian mudah-mudahan sharing di program Masih Dalam Pengharapan ini bisa memberi insight, memberi manfaat untuk kita semua. Dan terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.